Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Chen Ping sedang berbaring dengan tenang di kolam spiritual, dengan cahaya bulan menyinari tubuhnya. Tubuh Chen Ping hampir tembus cahaya. Di sekitar tubuh Chen Ping, pusaran air kecil yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyerap energi spiritual di kolam spiritual. Kabut spiritual yang tebal berkurang secara nyata dengan mata telanjang. Jika ada yang melihat kecepatan penyerapan Chen Ping, mereka mungkin akan terkejut. Tepat ketika Chen Ping menutup matanya sedikit, tubuhnya mengambang di kolam spiritual, menyerap energi spiritual, dan merasa sangat nyaman. Beberapa gelembung muncul dari dasar air, lalu seorang gadis berambut panjang muncul dari dalam air. Kulit gadis itu seperti batu giok dari lemak kambing, tanpa cacat apapun, seolah-olah telah direndam dalam susu. Mengapa energi spiritual di kolam spiritual ini menghilang begitu cepat? Gadis itu keluar dari air dengan wajah bingung dan melihat sekeliling. Tetapi ketika dia mengarahkan pandangannya pada Chen Ping, dia tertegun sejenak, mulutnya terbuka lebar, matanya melebar, dan dia benar-benar tercengang. Pada saat ini, Chen Ping sedang mengambang telanjang di kolam spiritual, dan tubuh Chen Ping yang diterangi matahari memancarkan cahaya putih samar. Seluruh tubuh Chen Ping terlihat di mata gadis itu. Tapi Chen Ping tidak mengetahuinya sama sekali, dia masih memejamkan mata dan menikmatinya. Ah! Diiringi teriakan gadis itu, Chen Ping begitu ketakutan hingga dia membuka matanya. Chen Ping segera mendongak dan melihat gadis telanjang itu. Kedua orang itu saling memandang. Dua orang asing, seorang pria dan seorang wanita, benar-benar bertemu satu sama lain pada saat ini. Suasana ini canggung dan halus. Chen Ping melihat kulit gadis itu yang seperti batu giok gemuk kambing dan sosok anggunnya, dan detak jantungnya mulai bertambah cepat. Anda harus tahu bahwa Chen Ping tidak kekurangan wanita di sekitarnya, dan kecantikan juga tidak kekurangan. Kini Chen Ping bisa merasa tenang saat menghadapi wanita. Tetapi pada saat ini, detak jantung Chen Ping mulai bertambah cepat dan napasnya menjadi berat. Karena kulit gadis ini bagus sekali, seluruh wajahnya sepertinya sengaja diukir. Di antara wanita di sekitar Chen Ping, satu-satunya yang kulitnya cocok dengan kulit gadis di depannya adalah Ji Ruxue. Tapi Ji Ruxue berada di dunia sekuler, dan Chen Ping tidak melihatnya selama beberapa bulan. Nakal, bajingan. Setelah saling memandang sebentar, gadis itu tiba-tiba tenggelam ke dalam air dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Chen Ping. Chen Ping langsung melompat ke pantai, mengambil pakaiannya dan berlari untuk memakainya. Saat ini, Chen Ping takut dia tidak dapat menjelaskannya, tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya. Larut malam, saya berlari ke halaman seseorang dan bahkan menelanjangi dan melompat ke kolam spiritual seseorang untuk mandi. Tidak ada gunanya apapun yang terjadi. Chen Ping melarikan diri, tapi gadis itu tidak mengejarnya. Setelah kembali ke halaman rumahnya, Chen Ping menghela nafas lega. Untungnya, tidak ada yang melihatnya. Akan memalukan jika dia dianggap mesum. Belum lagi mempelajari teknik fusi api pamungkas, saya khawatir saya tidak akan bisa tinggal di sekte Xian lebih lama lagi. Tapi memikirkan sosok dan kulit gadis itu, bibir Chen Ping membentuk senyuman. Meskipun saya melihatnya secara tidak sengaja, saya tetap melihatnya. Adik laki-laki, ini sudah larut malam dan kamu belum istirahat. Apakah kamu sudah bangun juga? Petik 2. Melihat pertanyaan Wei Qing, Chen Ping segera bereaksi, mengangguk dan berkata, baiklah, saya baru saja mendengar sesuatu, jadi saya keluar untuk melihatnya. Harus mencari tahu besok dan menghukumnya dengan berat, kata Wei Qing dengan marah. Kakak senior, mungkin itu terlalu menekan. Aku ingin melampiaskan emosiku di malam hari. Menurutku tidak perlu terlalu ketat, kata Chen Ping cepat. Dia tidak ingin Wei Qing menyelidikinya besok. Jika penyelidikannya keluar, bagaimana dia bisa tetap tinggal? Adik laki-laki, aku tidak menyangka kamu menjadi kaya,
berkuasa, dan baik hati. Saya khawatir tidak akan banyak pria seperti saya di seluruh surga dan dunia manusia. Saat ini, Qian Xiu masuk. Melihat bahwa itu adalah Qian Xiu, Wei Qing tertegun dan berkata, "Adik perempuan Qian, mengapa kamu datang ke sini ketika kamu tidak tinggal di rumahmu sendiri pada malam hari?" "Kakak laki-laki, biarkan aku melihat bagaimana keadaan adik laki-lakiku pulih, dan ngomong-ngomong beri aku beberapa nasihat." Adik laki-laki membawakan beberapa buah. Saat dia mengatakan itu, Qian Xiu mengeluarkan beberapa buah spiritual berwarna merah cerah dari tangannya. Kalian pasti tahu kalau di tempat gurun seperti Xianmen, terlalu sulit untuk makan buah, apalagi ini adalah buah spiritual. Adik perempuan Qian, apakah kamu mencuri buah spiritual Penatua Hu? Wei Qing melihat buah spiritual dan berkata dengan terkejut. Bagaimana bisa dianggap mencuri? Sekarang tuanku telah dipenjara selama 30 tahun, aku memiliki keputusan akhir di seluruh mansion, jadi aku akan membagikan barang-barang ini. Aku khawatir adik laki-lakiku tidak akan pulih dengan baik, jadi aku membawakannya padanya. Adik laki-laki, cepat makan. Hanya orang tua yang bisa melihat hal semacam ini. Qian Xiu menyerahkan beberapa buah spiritual kepada Chen Ping. Chen Ping tidak sopan. "Terima kasih, kakak perempuan. Mengapa kamu bersikap sopan kepada kakak perempuan? Apapun yang kamu inginkan, ikuti saja kakak perempuan dan dia akan memuaskanmu." Hal ini membuat Wei Qing sangat iri hingga dia hampir menangis karena iri. Chen Ping juga terdiam beberapa saat. Dia dapat melihat bahwa Qian Xiu ingin tidur dengannya. Tapi Chen Ping tidak memiliki perasaan terhadap Qian Xiu. Meskipun Qian Xiu tampan dan bisa dibilang cantik, dibandingkan dengan wanita di sekitar Chen Ping, dia masih sedikit tidak menarik. Jika dibandingkan dengan gadis yang kulihat di kolam spiritual tadi, itu bahkan lebih buruk. "Saudaraku, tahukah kamu bahwa Huo Dong kembali hari ini?" Qian Xiu berkata pada Wei Qing. "Apa? Kenapa dia kembali? Bukankah dia dikeluarkan dari sekte?" Wei Qing bertanya dengan bingung. "Siapa yang tahu? Sekarang ayahnya adalah kepala sekte, dia pasti memanggilnya kembali. Dan Liu Sitong akan dipukuli sampai mati oleh adik laki-lakinya. Tuan Huo harus menemukan penolong yang cakap." Petik 2. "Saudaraku, siapa Huo Dong ini?" Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. "Huo Dong ini adalah putra Tuan Huo. Dia diusir dari sekte dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Saya tidak menyangka dia kembali sekarang." Wei Qing menjelaskan, mengapa dia dikeluarkan dari sekte tersebut. Chen Ping bingung. Bagaimana Huo Yuanting bisa menjadi seorang penatua sebelumnya? "Adik laki-laki, kamu tidak tahu apa-apa. Huo Dong ini sangat mesum. Banyak murid perempuan di sekte pada saat itu dirusak olehnya. Sekte Xian. Namun, karena ayahnya adalah seorang penatua, tidak ada yang peduli padanya." Petik 2. "Saya tidak menyangka orang ini begitu berani sehingga dia menyerang kakak senior Su Ling dan hampir membunuhnya. Untungnya, seseorang menemukannya. Saat itu, ketika pemimpin sekte lama melihat putrinya hampir hancur, dia ingin membunuh Huo Dong dengan marah. Namun, setelah beberapa tetua memohon belas kasihan, dia mengusir Huo Dong dari sekte tersebut, Huo Yuanting. Setelah menjadi pemimpin sekte, dia tiba-tiba memanggil putranya kembali, dan sekarang murid perempuan di sekte tersebut akan menderita lagi. Kata Wei Qing sambil menghela nafas. Setelah Wei Qing selesai berbicara, Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qian Xiu. Bagaimanapun, Qian Xiu juga seorang murid perempuan. Melihat Chen Ping menatapnya, Qian Xiu dengan cepat menjelaskan, "Saya belum pernah tersentuh oleh Huo Dong itu. Saya masih tidak bersalah. Adik perempuan Qian belum tersentuh." Penatua Hu sedang memperhatikan dengan cermat pada saat itu. Huo Dong itu tidak bisa menemukan kesempatan untuk bergerak. Wei Qing juga berkata dengan cepat, "Kakak senior Qian, kamu harus berhati-hati ketika Huo Dong kembali. Sekarang Penatua Hu dikurung,
tidak ada yang akan membuat keputusan untukmu. Jika Huodong bertindak sembarangan, bisakah kamu mengalahkannya? Kata Chen Ping kepada Zuo Qianxiu mengingatkan. Ketika Qianxiu mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya. Ketika Huodong pergi, dia telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 8. Sekarang saya tidak tahu di mana dia telah ditingkatkan. Jika dia main-main, saya akan melakukannya bunuh diri secara langsung. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkan dia merusaknya. Ketika Qianxiu mengatakan ini, wajahnya bertekad. Jelas bahwa pada saat itu, dia benar-benar berani bunuh diri. Kakak senior Qian, bahkan jika kamu bunuh diri, jika Huodong masih tertarik dengan tubuhmu, bukankah itu? Chen Ping tidak menyelesaikan kata-katanya, dia yakin Qianxiu tahu apa yang dia maksud. Wajah Qianxiu menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Maka tidak mungkin Huodong menjadi begitu mesum, bukan? Tapi tidak ada yang tahu. Qianxiu dalam masalah. Adik perempuan Qian, jika Huodong membuatmu kesulitan, beritahu aku dan aku akan melindungimu. Wei Qing melihat tatapan bermasalah Qianxiu dan buru-buru berkata, kakak senior, bisakah kamu mengalahkan Huodong itu? Qianxiu bertanya, aku. Wei Qing terdiam beberapa saat, tentu saja dia tidak bisa mengalahkannya. Kakak senior, kenapa kamu tidak datang dan tinggal bersamaku? Jika dia datang ke sini untuk merepotkanmu, aku tidak akan membiarkan dia keluar dari pintu ini. Kata Chen Ping kepada Qianxiu. Ketika Qianxiu mendengar ini, dia mengangguk dengan penuh semangat, oke, aku akan tidur dengan adik laki-lakiku. Aku akan mengambil tempat tidur sekarang. Setelah Qianxiu mengatakan itu, dia berlari untuk mengambil tempat tidur. Chen Ping memandang Qianxiu seperti itu dan tersenyum pahit. Dia benar-benar hanya satu arah untuk keselamatan Qianxiu, jadi dia membiarkannya tidur di sini. Sama sekali tidak ada arti lain, tapi Qianxiu mungkin tidak berpikir demikian. Wei Qing juga memandang Chen Ping dengan iri, adik laki-laki. Kamu sebenarnya tidak tahu bahwa kakak muda Qian biasanya cukup menyendiri, tapi sekarang di depanmu, dia telah menjadi gadis penggemar kecil. Jadilah baik selamat menikmati, aku tidak akan mengganggumu. Kakak senior, kamu salah paham, aku benar-benar hanya mengkhawatirkan keselamatan kakak senior Qian, aku tidak punya ide lain, dan aku tidak akan menyentuh kakak senior Qian. Chen Ping buru-buru mengikuti Wei Qing. Menjelaskan, oke, kamu tidak perlu menjelaskannya. Bahkan jika kamu tidak punya ide, bisakah kamu menjamin bahwa saudari junior Qian tidak punya ide? Melihatnya seperti itu, dia mungkin akan memakanmu malam ini. Jaga dirimu baik-baik. Wei Qing selesai. Berbalik dan pergi. Segera Qianxiu datang dengan selimut di pelukannya dan menarik Chen Ping ke kamar tanpa penjelasan apapun. Chen Ping buru-buru memasuki kamar dan menutup pintu. Kakak senior Qian, ada kamar di sebelah. Sebaiknya kamu pergi ke sana dan tidur. Aku terbiasa tidur sendirian. Chen Ping tidak akan membiarkan Qianxiu memasuki kamarnya. Qianxiu bekerja keras untuk waktu yang lama, tetapi ketika dia melihat Chen Ping tidak tergerak, dia hanya bisa pergi ke rumah sebelah dengan marah. Melihat Qianxiu pergi ke kamar sebelah, Chen Ping berbaring di tempat tidur dan tertidur dengan tenang. Saat ini, di rumah Master Sekte dari Sekte Xian. Di depan gedung tinggi, beberapa murid Sekte Xian berdiri. Di gedung ini, Huo Yuanting sedang duduk di kursi utama aula. Di bawah kepalanya, ada juga beberapa tetua yang duduk, semuanya berasal dari garis keturunannya. Semua tetua ini mengikutinya, jadi Huo Yuanting memanggil mereka saat larut malam. Namun, para tetua ini tidak memiliki banyak suara di Sekte Xian seperti Penatua Yu, Penatua Hu, dan lainnya. Bagaimanapun, Penatua Yu dan Penatua Hu semuanya adalah penatua yang sangat dihormati dari Sekte Xian, dilatih oleh Master Sekte lama pada masanya. Selain itu, Penatua Yu, Penatua Hu,
dan lainnya memiliki status yang sama di Sekte Xian seperti sebelum mereka mengikuti Huo Yuanting. Hanya saja Huo Yuanting menggunakan trik untuk membuat pemimpin Sekte Lama turun tahta. Ketika dia menjadi pemimpin Sekte, statusnya lebih rendah dari Penatua Yu dan yang lainnya mendapat masalah. Inilah sebabnya mengapa Penatua Hu menentangnya dan sama sekali tidak menerimanya sebagai pemimpin sekte. Hari ini Huo Yuanting memanggil beberapa tetua untuk mendiskusikan bagaimana mengkonsolidasikan posisinya.